Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how's your day going? I'm good, alhamdulillah. This time we are going to learn chapter 9. It's about giving opinion. I divided this chapter into 2 parts. Let's open our program by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. You may open your book, and this is our first learning. Now let's jump into listening session. Listen to what the speaker say. Here they are. Chapter 9. Listen and repeat. Look at the descriptive picture and listen to the speaker. Picture 1. How does he look? He looks sad. Picture 2. How does he look? He looks shy. Picture 3. How does she look? She looks sick. Picture 4. How do they look? They look weak. Picture 5. How do we look? You look angry. Picture 6. How do they look? They look happy. Picture 7. How do I look? You look pretty. Picture 8. How do they look? They look fun. Picture 9. How do they look? They look strong. Chapter 9 tells us about how to give opinion dealing with their appearance to their look like depend on the situation that happened to them at that time. Also, we are going to learn past activities and use adjective or adverb on the sentences. Ketika memberikan pendapat tentang seseorang, harus dilihat dahulu bagaimana keadaan orang yang ditanyakan keadaannya. Apakah dalam keadaan sedih, marah, bahagia, sakit, lemah, kuat, lucu, dan sebagainya. Contoh, how do I look? Bagaimana penampilanku? You look pretty. Kamu terlihat cantik. How does he look? Bagaimana penampilannya? He looks happy. He looks happy. Dia terlihat bahagia. Jadi kalian hafalkan bagaimana cara memberikan pendapat atau giving opinion mengenai keadaan seseorang serta kata sifat atau adjektif yang berhubungan dengan kalimat tersebut. Favorite? Oke. This is the dialogue between Lydia and Jairo. Look at the cat. The cat looks sad too. No, the cat looks angry. Really? Yes, the cat is angry to the dog. You are right. Baiklah anak-anak, dalam pembahasan speaking kali ini, kalian akan belajar cara bertanya tentang keadaan seseorang dan bagaimana cara memberikan pendapat berdasarkan keadaan yang dialami oleh orang tersebut. Contoh, kita mengawali percakapan dengan kata look, lihat. Misalkan, look at the boy, lihat anak laki-laki itu. Kemudian, kamu bertanya, how does he look? Bagaimana penampilannya? Bagaimana penampilan anak laki-laki itu? Nah, kalimat ini, kata tanya ini merupakan bentuk pertanyaan yang meminta pendapat kepada orang lain. Sehingga orang lain itu bisa memberikan pendapat, giving opinion. Contohnya adalah, he looks funny. Dia terlihat lucu. Anak laki-laki ini atau anak laki-laki itu terlihat lucu. Inilah yang dinamakan giving opinion. Opinion, ya. Oke. Coba kalian perhatikan baik-baik. Contoh berikut ini. Kata tanya, how do I look? Bagaimana penampilanku? Jawabnya adalah you look, kamu terlihat. Ya, ini adalah giving opinion ya. Yang berikutnya, how does he, it look?
Subjek she, he, it adalah orang ketiga tunggal. Maka auxiliary verb atau kata bantu kata kerjanya adalah does. Tidak boleh memakai do ya. How does she, he, it look? Bagaimana dia penampilannya ya. She looks, dia terlihat. Nah, di sini kalian perhatikan bentuk kalimatnya adalah simple present tense. Subjeknya adalah she, looks di sana adalah kata kerja pertama ditambah dengan s. Kenapa? Karena subjeknya singular, verb pertamanya harus ditambahkan s atau es ya. Sama dengan subjek he. He looks. Lebih jelasnya lagi lihat contoh berikut ini. Examples. Number 1. How does he look? Bagaimana penampilannya? He looks shy. Dia terlihat malu. Lihat, he sebagai subjek, looks adalah kata kerja pertama ditambah s atau es karena subjeknya adalah singular atau tunggal ya. Kemudian ditambah dengan objek. Apa objeknya? Yaitu kata sifat shy, malu ya. Seperti itu. Kemudian number 2. How does she look? She looks sick. Dia terlihat sakit. Kalian perhatikan sama polanya ya dengan yang pertama. Yang ketiga, number 3. How do they look? Bagaimana penampilan mereka? They look happy. Di sini ada perbedaan dengan yang pertama dengan yang kedua. Kenapa? Karena subjeknya adalah jamak. They. Maka kata kerja pertamanya tidak mengalami perubahan. Number 4. How do I look? You look pretty. Kamu terlihat cantik. How do I look? Bagaimana penampilanku? Seperti itu jawabnya ya. Giving opinionnya adalah you look pretty. Nah, di sini sama dengan subjek they tadi. You berarti bersifat jamak atau plural. Maka kata kerjanya tidak boleh ditambahkan dengan s atau is. Bagaimana? Kalian sudah paham? Insya Allah. This is our purpose learning. Let's jump into the reading session. You may open your book page 160. Kathy's birthday. There was a big party. That was Kathy's birthday. Kathy the cat was happy. She looked pretty. Doggy was busy. He was Kathy's close friend. Doggy wanted to give a present to Kathy. He went here and there, but he didn't get anything. He was tired and sad. Nearly all Kathy's friends came. Momo the monkey was funny. He played an acrobat. Everyone laughed at him. Kathy called Doggy again and again, but Doggy wasn't there. Nobody knew where Doggy was. He was too shy to meet Kathy. Kathy missed Doggy. In this text describes about past activities that happened at the past time. It told us about Kathy who celebrated her birthday party and invited all of her friends. He has close friend Doggy who didn't attend the party because Doggy didn't give her a gift and he was too shy to see Kathy. Finally, at the end of the story, Kathy missed Doggy. Jadi, dalam pembahasan membaca atau reading kali ini, kalian diharapkan mampu untuk mengetahui dan mendeskripsikan bacaan yang menceritakan tentang kegiatan atau peristiwa yang sudah lampau. Dalam bahasa Inggris disebut simple past tense. Baiklah Nana, Ibu akan menjelaskan simple past tense. Simple past tense adalah peristiwa atau kegiatan yang terjadi pada waktu lampau. Artinya, pekerjaan itu sudah selesai dilaksanakan. Ada dua bentuk kalimat simple past tense, yaitu pertama, kalimat tersebut menggunakan kata kerja
Yang kedua, kalimat tersebut tidak menggunakan kata kerja. Baik, Ibu bahas satu persatu ya. Yaitu yang pertama, pola kalimat dengan kata kerja lampau atau verb kedua adalah subjek ditambah verb kedua ditambah objek. Yang harus diperhatikan adalah penggunaan did. Did digunakan untuk semua subjek, khusus untuk kalimat pertanyaan dan kalimat negatif. Sedangkan yang harus diperhatikan juga adalah perubahan bentuk kata kerja kedua menjadi kata kerja pertama dalam kalimat pertanyaan dan kalimat negatif. Keterangan waktu yang biasa digunakan dalam simple past tense adalah yesterday, last Saturday, last week, last month, last year, 1 week ago, etc. Coba perhatikan contohnya. He played an acrobat yesterday. Kalimat ini adalah kalimat positif dan ini adalah simple past tense. Kenapa? Karena pola kalimatnya he sebagai subjek, played adalah verb keduanya, dan an acrobat yesterday sebagai objek. Ciri yang utama adalah verb kedua di sana menunjukkan past tense dan juga keterangan waktu yesterday menunjukkan past tense. Kemudian kalimat pertanyaan, did he play an acrobat yesterday? Jawabnya adalah yes he did, no he didn't. Kalian boleh pilih jawabnya yang mana tergantung pertanyaannya. Pola kalimatnya adalah auxiliary verb did. Di sini kita memerlukan auxiliary verb karena untuk membuat kalimat pertanyaan memerlukan kata bantu, kata kerja did. Kemudian subjeknya he, play. Nah, di sini ya, play ini adalah verb pertama. Jangan kalian rubah menjadi verb kedua ya. Played tidak boleh, harus verb pertama play. Oke, paham maksudnya? Nah, kemudian untuk kalimat negatif, he didn't play an acrobat yesterday. Dia tidak bermain akrobat kemarin. Nah, di sini menggunakan kata bantu kata kerja did, not, dan juga bentuk kata kerjanya berubah menjadi kata kerja yang pertama. Oke, lanjut ya. Kemudian pola kalimat yang menggunakan to be, kata bantu was, were, ya. Pola kalimatnya adalah subjek ditambah to be ditambah objek. Karena di sini tidak ada kata kerjanya, maka untuk membentuk kalimat past tense harus menggunakan to be. Was digunakan untuk subjek I, she, he, it, dan were digunakan untuk subjek we, you, they. Contoh, Kathy was happy. Kathy sebagai subjek, was-nya adalah to be, happy-nya adalah sebagai objek. Happy di sini adalah adjektif ya, kata sifat. Untuk kalimat pertanyaan, was Kathy happy? Yes, she was. Atau jawabnya, no, she wasn't. Untuk kalimat negatif, Kathy wasn't happy. Kathy was adalah to be-nya, not, kemudian ditambah happy sebagai objek. Ibu harap kamu paham cara membuat atau mengerti mengenai simple past tense. Let's continue with writing session. Read the following sentences. Megan looks happy. Kenan looks sad. Sinta looks beautiful. Ronnie looks happily at the chief. Rinto looks at his bike sadly. Happy, sad, and beautiful in sentences number 1, 2, 3 describe Megan, Kenan, and Sinta. Happy, sad, beautiful are examples of adjective. Jadi kata happy, sad, and beautiful dalam kalimat nomor 1, 2, 3 itu mendeskripsikan, menjelaskan tentang Megan, Kenan, and Sinta. Bahwa mereka terlihat bahagia, sedih, dan cantik. Happy, sad, beautiful are examples of adjective. Jadi kata-kata happy, sad, and beautiful di sini adalah contoh-contoh daripada kata sifat. Kemudian, happily and sadly in sentences 4, 5 describe how Ronnie looks at the chief and how Rinto looks at his bike. Happily and sadly are examples of adverbs. Happily and sadly dalam kalimat nomor 4 dan 5 menjelaskan bagaimana Ronnie melihat hadiahnya dan bagaimana Rinto melihat sepedanya. Happily and sadly di sini adalah contoh daripada adverb atau kata keterangan. Jika lebih lengkapnya lagi, makna daripada kalimat nomor 4 dan 5 itu bisa dituliskan seperti ini. Ronnie looks happy when he looks at the gift. Ronnie terlihat bahagia ketika dia melihat hadiahnya. Rinto looks
sad when he looks at his bike. Rinto terlihat sedih ketika dia melihat sepedanya. So, can you see the difference between adjective and adverb? Okay, we jump into page 163 and 164. Choose the correct form of adjective and adverb in the brackets. My two rabbits. I have two rabbits, Kakak and Nana. They look. Aku punya dua kelinci, Kakak dan Nana. Mereka terlihat apa? Sehat atau dengan sehat? Yang betul adalah healthy. Okay, good job. Healthy ya. Kakak likes carrot very much. Kakak sangat menyukai wortel. I give him 3 carrots every morning. Aku memberikannya 3 wortel setiap pagi. He eats the carrots. Dia makan wortel itu. Quick, cepat atau quickly, dengan cepat? Jawabannya adalah good job. Quickly ya, dengan cepat. He looks happy or happily when eating carrots. Dia terlihat bahagia dengan bahagia when eating carrots. Yang betul adalah looks happy ya, karena sudah dijelaskan sini when eating carrots, ketika dia sedang makan wortel ya, jadi terlihat bahagia ketika dia makan wortel. Kakak's body is black and white. He looks, tubuhnya si kakak ini berwarna hitam dan putih. Dia terlihat apa? Cutely. Terlihat? Oke, cute, yang benar ya. He also looks, dia juga terlihat strong or strongly. Jawabnya adalah strong. Oke, Nana looks cutely too. Terlihat apa si Nana ini? Cute ya, itu yang benar. All her body is white. Semua tubuhnya itu berwarna putih. She looks cleanly and bright or brightly. Yang betul adalah dia terlihat apa? Terlihat apa? Karena ini menjelaskan subjeknya ya. Terlihat clean and bright. Good job. Nana doesn't like carrot. Nana tidak suka wortel. She looks sad or sadly if I give her carrots. Dia terlihat apa jika aku memberikannya wortel? Dia terlihat sad. Okay, good job. That's the answer ya. She likes spinach. Dia suka bayam. Okay, I hope all of you understand about what's my explanation. Finally, we have already finished our materials today. Before we close our program, let's reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.